Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soyu dari kelas 12 OTKP 1, absen 32. Saya akan mempresentasikan proposal usaha yang saya buat, yaitu proposal usaha pembuatan clue atau klepon ubi ungu. Selamat menyaksikan. Clue, klepon ubi ungu. Latar belakang. Klepon adalah salah satu makanan tradisional dari Jawa. Saat ini keberadaan penjual kue klepon jarang ditemui. Jadi, pada kesempatan ini saya memilih ubi jalar dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan kue klepon karena pemanfaatannya masih kurang. Harapan saya, semoga jajanan tradisional bisa kembali menjadi sorotan masyarakat dan tidak bergeser dengan adanya perkembangan zaman dengan berbagai makanan impor maupun siap saji. Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang inovasi ubi ungu sebagai bahan pembuatan dan pewarna alami kue klepon, dengan clue sebagai nama produk usaha saya. Visi dan misi. Visinya adalah menjadikan usaha klepon sebagai suatu jajanan tradisional yang diminati masyarakat dan laku di pasaran. Misinya, yang pertama, proses produksi yang higienis. Kedua, menerapkan pelayanan sikap yang sopan dan ramah. Ketiga, menjaga cita rasa khas makanan. Keempat, dapat memuaskan konsumen dengan rasa yang khas dan harga yang ekonomis. Kemudian tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menerapkan jiwa wirausaha. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan kue klepon. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan bahan serta pewarna alami dalam kue klepon. Keempat, untuk melatih kemandirian. Aspek pasar dan pemasaran. Bagaimana cara memasarkan produk? Yang pertama adalah dengan menitipkan pada warung-warung kecil. Yang kedua, mempromosikannya secara online. Bagaimana cara produk sampai ke tangan konsumen? Yang pertama, konsumen bisa datang pada warung yang penulis titipkan, lalu dapat memilih sendiri di tempat. Yang kedua, melalui pesan antar atau delivery order atau DO. Berikutnya, analisis peluang usaha. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Produk yang penulis buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi serta proses pembuatan yang higienis. Kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk ini tidak tahan lama. Kedua, produk mudah ditiru. Tiga, harga bahan baku tidak stabil. Tiga, opportunity atau peluang. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat. Akan tetapi, usaha clue ini berbeda dengan klepon yang biasa. Clue ini produk hasil modifikasi yang sedemikian rupa sehingga menjadi produk baru serta menarik dan dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. Klepon di zaman sekarang sudah jarang sekali yang memproduksi, sehingga saya mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran. Apalagi klepon ini merupakan varian baru dengan bahan baku ubi dan isi beraneka macam yang dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi baru dari klepon ini. Threat atau ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha clue ini antara lain: yang pertama, pesaing tidak sehat. Kedua, bahan baku yang tidak stabil. Ketiga, adanya produk serupa dengan kualitas yang lebih baik dan harga murah sehingga dapat menjatuhkan produk saya. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk ini adalah ubi jalar, tepung tapioka, air, parutan kelapa, gula merah, kacang,
coklat, keju, daun pandan, dan garam. Bahan baku yang akan digunakan sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Kita dapat membeli bahan baku di pasar, toko roti, dan warung-warung kecil di sekitar. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi diantaranya adalah kompor, baskom, pisau, panci, wajan, peniris, parut. Ada pula perlengkapan sebagai pelengkap peralatan yang ada, yaitu stiker merek, sarung tangan plastik, masker, dan mika. Ketiga, penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha atau target pasar merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan wirausaha. Target pasar yang saya bidik adalah pada masyarakat setempat, sekolah saya sendiri, serta warung-warung kecil di sekitar tempat tinggal saya. Keempat, kegiatan produksi. Yang pertama yaitu kupas kulit ubi ungu, cuci bersih, kemudian potong jadi 2 bagian, lalu kukus hingga matang. Yang kedua, haluskan selagi panas. Ketiga, campur tepung tapioka dan garam lalu aduk rata. Keempat, tambahkan ubi ungu, uleni hingga tercampur. Kelima, tambahkan air sedikit-sedikit sampai adonan dapat dipulung. Keenam, didihkan air dan daun pandan dalam panci. Ketujuh, sambil menunggu air mendidih, ambil sedikit adonan sekitar 20 gram, lalu pipihkan adonan. Beri isi klepon, bisa gula merah, kacang, coklat, atau keju, lalu dibulatkan. Kedelapan, setelah dibulatkan, letakkan pada nampan. Kesembilan, jika air sudah mendidih, langsung masukkan ke dalam air. Jika sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Dapat segera diangkat lalu ditiriskan. Ke-10, gulirkan pada parutan kelapa yang telah disediakan. Ke-11, masukkan ke dalam mika plastik yang telah disediakan. Masing-masing ada 4 buah. Ke-12, tempelkan stiker produk. 13, produk siap untuk dipakai. Aspek keuangan. Pertama, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari A. Biaya bahan baku sebesar Rp96.000, B. Biaya alat sebesar Rp396.000, C. Biaya operasional lainnya sebesar Rp71.000. D. Perhitungan produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya alat ditambah biaya operasional lain sama dengan Rp96.000 ditambah Rp396.000 ditambah Rp71.000. Hasilnya Rp563.000. E. Harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi hasil produksi sama dengan Rp563.000 dibagi 1.200 buah. Hasilnya Rp470 per buah atau Rp1.880 per pieces, karena satu pieces ada 4 buah. F. Harga jual sama dengan harga pokok plus laba yang diinginkan. Harga pokoknya sama dengan Rp1.880 ditambah Rp1.620 sama dengan Rp3.500. 2. Perhitungan keuntungan. Laba sama dengan hasil produksi kali harga jual dikurangi modal. Harga hasil produksinya yaitu 1.200 dikali 3.500 dikurangi modal sebesar Rp563.000 sama dengan Rp4.200.000 dikurangi Rp563.000 yaitu Rp3.637.000. Persentase laba sama dengan laba dibagi modal dikali 100%. Laba sebesar Rp3.637.000 dibagi Rp563.000
dikalikan 100%. Hasilnya sama dengan 6,46%. Jadi persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 6,46%.